Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Agustina, NIM 301232310118. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammad Husni Tamrin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pembuatan video ini, yaitu memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja keras saya yang berupa PowerPoint. Yang pertama adalah judul materi yang saya akan bahas, yaitu penistaan agama di Indonesia. Yang pertama, penistaan agama adalah masalah serius di Indonesia yang dapat memicu konflik dan intoleransi. Perlu pemahaman yang mendalam tentang definisi, kasus, dampak, dan peran semua pihak dalam mencegah penistaan agama. Kemudian yaitu definisi dan pemahaman penistaan agama, yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu definisi. Definisi agama adalah tindakan menghina, menodai, atau merendahkan ajaran, simbol, atau praktik suatu agama. Kemudian yang kedua adalah pemahaman. Penistaan agama dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja melalui ucapan, tulisan, atau tindakan. Kemudian konteks. Penistaan agama harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang kompleks di Indonesia. Selanjutnya itu adalah kasus-kasus penistaan agama di Indonesia. Beberapa contoh yaitu kasus Ahok, kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Cahayapurnama atau sering disebut Ahok, mencoreng toleransi beragama di Indonesia. Kemudian yaitu ada kasus Sumardi. Kasus penistaan agama oleh Sumardi di Jawa Tengah menjadi salah satu contoh kurangnya pemahaman masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kasus-kasus lainnya. Masih banyak kasus penistaan agama lainnya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, terjadinya penistaan agama itu akan menimbulkan dampak, yaitu dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah dampak sosial. Penistaan agama dapat memicu konflik, perpecahan, dan kekerasan di masyarakat. Dan kedua adalah dampak keagamaan. Penistaan agama dapat merusak kerukunan antar umat beragama dan mengancam toleransi. Dan yang ketiga adalah dampak politik. Penistaan agama juga dapat menjadi alat politik untuk mempengaruhi publik. Kemudian adapun peran pemerintah. Peran pemerintah ini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu menegakkan hukum, kedua pembinaan, ketiga kebijakan, dan keempat fasilitas dialog. Yang pertama itu penegakan hukum. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum dan menindak pelaku penistaan agama. Yang kedua itu pembinaan. Pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Bukan hanya itu, adapun kebijakan, pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi kebebasan beragama dan mencegah penistaan. Yang terakhir adalah fasilitas dialog. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara umat beragama untuk mencegah konflik. Nah, itu adalah bagian dari peran pemerintah. Nah, bukan hanya pemerintah yang harus berperan, kita sebagai masyarakat juga harus berperan. Dan ada 3 poin. Yang pertama adalah kepedulian, kedua mencegah, dan ketiga menyelesaikan. Yang pertama yaitu kepedulian. Kita sebagai masyarakat harus peduli dan peka terhadap potensi penistaan agama di lingkungan kita. Kemudian mencegah. Kita sebagai masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah tindakan penistaan agama. Bukan hanya itu, kita dapat menyelesaikan. Jadi, kita harus berpartisipasi dalam upaya penyelesaian kasus penistaan agama itu. Nah, ada beberapa dialog antar umat beragama yang dapat kita lakukan untuk mencegah hal-hal tersebut. Yang pertama, itu ada saling menghormati. Dialog antar umat beragama harus didasari oleh saling menghormati. Kemudian, saling memahami. Dialog juga bertujuan untuk saling memahami perbedaan dan kesamaan. Selanjutnya ada toleransi. Melalui dialog, toleransi antar umat beragama dapat harus diperkuat. Dan terakhir yaitu persatuan. Dialog dapat menjadi wadah untuk memperkuat persatuan di antar umat beragama. Nah, yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu menjaga kerukunan beragama.
Saling menghormati, pemerintah dapat membuat kebijakan yang melindungi, sedangkan kita masyarakat menghargai perbedaan. Kemudian, kerukunan saling memahami, pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara umat beragama, sedangkan kita masyarakat dapat terbuka dengan berdiskusi. Dan yang ketiga yaitu toleransi. Pemerintah dapat menegakkan hukum secara adil. Kita sebagai masyarakat tidak boleh terprovokasi. Jadi kesimpulan dapat saya sampaikan dari materi tersebut adalah kita sebagai warga Indonesia yang memiliki keberagaman dan perbedaan dan banyak keindahan sehingga orang luar Indonesia pun ingin memilikinya. So, apa yang kita miliki patut dihormati dan disyukuri. Dan jangan membanding-bandingkan apa yang berbeda dengan kita. Bahkan, saling melengkapi itu lebih indah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika perkataan saya ada yang salah. Saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Itu adalah salah satu jeripayah saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.